kelas. Ya, pimpin berdoa dulu. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih puasa ya? Ada yang nggak puasa? Topik. Ini lagi nggak puasa. Ya, nggak pakai halangan ya kalau laki-laki. Ya wajib hukumnya puasa ya, kecuali tidak mampu ya. Kalau masih muda-muda seperti ini jelas ya wajib berpuasa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini? Haji Ridho. Haji kenapa? Izin, ada suratnya? Enggak ada. Kemarin berangkat? Berangkat. Berarti hari ini saja yang berangkat. Oke ya. Biasakan kalau ketika kita tidak berangkat sekolah memberikan surat izin ya ke sekolah. Biar apa? Biar tidak dihitung dengan alfa. Kalau nanti kamu dihitung alfa sekian persen ya, nanti kan di kriteria kenaikan kelas kan ada ya. Ketika kalian alfanya berapa persen, maka nanti bisa tidak naik kelas. Jadi diusahakan ya ketika kamu sakit atau ada keperluan keluarga atau halangan apapun itu, biasakan membuat surat izin tidak masuk sekolah ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini ya, Pak Guru akan tanya, kita bikin kesepakatan dulu ya. Kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Kita bikin kesepakatan dulu sebelum masuk ke materi kita, dampak positif dan negatif teknologi informasi ya. Bab berapa? Bab 3. Lupa. Kalian bab 1 apa? Apa? Pengolahan data. Belajar apa kemarin? Excel ya. Semua udah lupa ya. Yang bikin tabel. Iya, bikin tabel ya. Ada keuntungan, ada kerugian, hitung berapa persen ya. Kemudian bab 2 tentang apa? Algoritma ya. Kemarin belajar apa algoritma? Apa kemarin? Yang kucing? Apa kemarin? Yang buat game. Apa namanya animasinya gamenya? Iya, Scratch. Tuh, masih ingat ya. Baru kemarin sudah lupa ya. Ini materi yang ketiga adalah materi tentang dampak positif dan negatif dari teknologi informasi atau dampak sosial informatika. Oke, sebelum masuk ke itu, kita ke materi ya. Kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama adalah apa yang perlu kita sepakati? Apa? Ya. Pertama adalah mengikuti pelajaran dengan rasa senang, harus senang ya. Pelajaran harus senang, jangan susah. Kalau susah nanti materinya nggak diserap, nggak bisa kamu terima. Jadi harus senang dan gembira, itu utamanya ya. Kalau kamu sudah senang dan gembira, saya yakin materi yang diajarkan, materi yang kamu terima akan masuk ke dalam ingatan kamu ya. Kemudian apalagi kesepakatannya ya. Nah, nanti kita akan membentuk kelompok-kelompok. Berarti kalian harus aktif ya. Sepakat nggak?
aktif ya. Kemudian nanti kita ada tugasnya untuk membuat poster, berarti semuanya harus bekerja dan bekerja sama, jangan hanya satu orang yang bekerja. Sepakat ya? Sepakat. Oke, ada lagi yang mau kita tambahkan? Ada lagi apa? Jaga ya, kebersihan boleh. Terus apa? Kondisi atau ketenangan ya. Ya, dalam belajar jangan rame ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ada lagi yang bisa kita tambahkan? Dari kesepakatan? Awal cukup ya? Ya, cukup. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 5. Banyak ya? Nah, tapi dasarnya cuma satu tentang dampak positif. Jadi yang pertama, mengidentifikasi dampak positif dari teknologi informasi. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi mana-mana dampak positif teknologi informasi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif. Kalau tadi positifnya, sekarang negatifnya. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak positif dari teknologi informasi. Yang keempat, menganalisis dampak negatif dari teknologi informasi. Dan yang kelima, menyimpulkan dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Jadi mengidentifikasi, kemudian menganalisis, ya, terakhir adalah menyimpulkan. Itu harapan dari Pak Guru ya, agar tujuan pembelajaran kali ini bisa dicapai. Sekarang coba perhatikan ya, perhatikan gambar di sini. Yang paling ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Radio. Radio. Ada yang punya radio? Punya di rumah ya? Punya apa? Punya? Ini apa? Punya di rumah? Berapa ini? 5. 1. Ilmu itu berarti? Iya, lebar ya, lebar kan. Untuk ukuran ini, jadi semakin incinya besar, maka TV-nya semakin besar bentuknya ya. Ada yang 17, 19, 21, 32 ya. Yang umum ya, 43, 46 dan seterusnya ya. Kemudian ini apa? Kalkulator. Untuk apa fungsinya? Ini? Kamera. Untuk apa? Foto. Ini? Telepon. Untuk apa? Ya, untuk menghubungi ya, bercakap-cakap dengan orang yang jauh ya, atau yang di luar dari kita. Kemudian ini, ada yang tahu ini? Wah, hebat kamu tahu mesin ketik. Padahal mesin ketik itu adanya paling kamu belum lahir sudah ada. Sudah nggak ada ya. Kamu lihat tahun berapa? Berapa? 2010 mesin ketik sudah nggak ada. Iya, tapi hebat, pengetahuannya luar biasa ya. Beri aplaus untuk teman kamu. Tahu mesin ketik? Nah, ini mesin yang zaman dulu. Sekarang sudah berganti dengan komputer, ganti dengan laptop ya. Kemudian ini ada apa? Iya. Ya, CCTV. Kamera video. Kalau ini tadi kamera untuk foto, ini untuk video. Walaupun ini juga bisa dipakai untuk video ya, yang zaman sekarang. Ya. Kemudian ini ada permainan ya. Permainan apa? Lagi cepet kalau permainan kapore ini ya, poker. Sering main berarti. Ya sering main nggak? Hah? Sering. Kemudian ini ada apa? Catur. Siapa yang sering catur? Oke. Nggak bisa. Berarti nanti. Kemudian ini ada buku atau catatan. Ya, ini adalah alat-alat yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu kemajuan teknologi ya, yang berkembang sangat pesat itu membuat ini semua jadi satu. Nah, ini satu jadi satu alat saja. Apa namanya?
bisa untuk telepon, bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Apa? Iya betul, handphone. Ini semua ada di handphone. Fungsi ini semua bisa kita temukan di handphone kita. Semua punya handphone ya? Iya. Bahkan handphonenya malah lebih bagus dari punya Pak Guru. Ya. Semuanya ada di handphone, kita bisa dengarkan musik. Di handphone kita bisa melihat jam, buat alarm biar biar sahurnya tidak kesiangan. Kemudian kita juga bisa nonton TV, bisa nonton YouTube, ya kan? Di HP. Kemudian apa? Kamu bisa untuk menghitung ya kamu? Ya, di HP bisa untuk menghitung. Kemudian kamera bisa untuk biasa selfie. Kemudian untuk video ya biasa. Kemudian untuk telepon, untuk ketik ya, nulis bisa kan ya. Kemudian untuk bermain game ya, bisa kartu, bisa catur atau banyak sekali ya game, banyak sekali ya. Paling di handphone kamu isinya game semua. Kemudian bisa kita membuat catatan, di handphone bisa membuat catatan ya. Itulah fungsi-fungsi yang zaman dahulu ya, perangkatnya berbeda-beda. Zaman sekarang bisa kita jadikan satu, namanya apa? Handphone ya, atau smartphone ya. Ada video sedikit ya, coba perhatikan. Bagian dari teknologi masa depan ya. Teknologi masa depan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan seperti ini ya. Kalian pasti akan menemukan yang seperti ini. Bagaimana tadi ya, lemari pun sudah digital ya, kita bisa milih baju sendiri ya. Kemudian tadi teknologi yang ada di mobil ini sudah ada ya, bisa dihubungkan dengan handphone kita ya. Sudah ada sekarang ya, sudah ada handphone kita. Dengan handphone kita bisa menghidupkan atau mematikan mobil walaupun kita nggak berada di dalam mobilnya, jauh ya. Itu sudah ada. Jadi ini perkembangan teknologi yang nantinya akan kita temui di masa yang akan datang ya. Ada gambaran? Paling tidak kalian punya kesempatan ya, kalian masih muda, punya kesempatan masa depan akan menikmati hal yang seperti ada dalam video ini ya. Jadi harapan dari Pak Guru, ketika kalian nanti akan merasakan masa seperti ini, nah, berarti cerita Pak Guru zaman dulu kalian akan membuktikannya ya. Oke, sebelum ke materi,
Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti kelompok kita anggap ini kelompok visual ya, karena kemarin dari hasil diagnosis awal kelompok ini paling banyak menjawab A ya, paling menjawab A, berarti kita kategorikan dari kelompok visual. Gaya belajar kalian itu visual, kalian lebih nyaman, lebih senang dengan cara melihat seperti ini video. Betul tidak? Gaya belajar visual ya. Kemudian ini kelompok berikutnya, ini gaya belajarnya kinestetik ya. Kinestetik itu apa? Gak bisa diem ya, makanya nanti materinya beda ya. Jadi nanti di visual, nanti Pak Guru kalian akan melihat video ya, video tentang dampak negatif dan positif dari teknologi informasi. Kemudian yang kelompok kinestetik ya, karena nggak bisa diam, kita persilahkan untuk melihat poster yang ada di papan ya. Kamu nanti berarti kegiatannya apa? Melihat di poster ya. Kemudian kamu bisa komentari dari poster tersebut ya, pakai sticky note ya, Pak Guru bagi. Nah, kemudian untuk yang ini adalah auditory ya, kelompok auditory itu dia dengan mendengarkan ya, nanti dia membaca buku pendampingnya. Itu ada pertanyaan? Jadi nanti pembelajaran kita pertama tentang materinya, materi tentang dampak negatif dan positif. Untuk yang kelompok visual nanti menggunakan video, kelompok kinestetik menggunakan poster yang ada samping, kemudian kalau yang auditori menggunakan buku ya. Nah, karena auditori itu biasanya mendengarkan ya, dia lebih banyak, lebih senang ya, dia membaca buku, biasanya membaca buku secara keras. Itu tipe auditori. Kemudian nanti kalau sudah selesai materinya, kita kasih waktu saja sekitar 20 menit ya. Kita sepakati 20 menit ya. Nah, materinya untuk dampak negatif dan positif. Nah, nanti kita akan bagi kelompok untuk membuat posternya. Ya, posternya kelompoknya sesuai dengan yang kemarin kalian tulis ya, hobi atau minatnya ya. Kemarin ada yang jadi dokter, ada yang jadi sepak bola dan seterusnya. Nanti kita kelompokkan ya. Ada yang jadi tentara, nanti berarti buat poster di bidang keamanan nasional ya. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa ya. Kemudian yang olahraga senang sepak bola, berarti bidang olahraga. Kemudian yang mau jadi dokter nanti di bidang kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti instruksinya Pak Guru akan masuk per kelompok-kelompoknya ya. Ini hanya awal saja, nanti Pak Guru akan membimbing kalian dari kelompok masing-masing. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita mulai dari kelompok video yang kinestetik dulu. Ya, silakan. Terus kemudian kamu tempel di posternya ya. Jadi kamu lihat poster dulu ya. Paham ya, untuk kelompok kinestetik lihat poster, kemudian kamu bisa memberikan tanggapan kamu di situ. Jelas ya dengan cara menempelkan sticky note. Paham? Oke, yuk silakan ke sana.
yang kelompok auditori itu kalian buka bab 3 ya, buka bab 3 tentang dampak sosial informatika. Oke ya, terus ya ini nanti ngadep ke sini aja, ada beban ya. Ini yang kelompok visual, ya kelompok visual tidak usah lihat kelompok kinestetik, tidak usah kelompok lihat auditori, kalian fokus ke layar ya. Ya, untuk yang visual, ya yang kalian tadi kelompok ini, dari apa pengamatan kamu tadi, tolong kamu tulis ya di buku kamu dampak negatif yang kamu terima tadi apa, dampak positifnya apa, ya. Yang dari yang apa yang kamu lihat, kamu amati tadi di video, tuliskan di buku. Ya, untuk yang kelompok kinestetik boleh duduk ya. Sama dengan kelompok visual ya, dari apa yang kamu lihat tadi di poster ya, tuliskan di buku tulis kamu dampak positif dan negatifnya yang kamu ingat. Oke, kita sepakat 20 menit sudah ya. Ya, kita kembali ke kelas awal. Kita bentuk kelompok untuk tugas berikutnya. Setelah tadi kalian membaca materi, melihat video, melihat poster, membaca di buku teks. Berikutnya tugasnya adalah membuat poster. Contoh poster kalian bisa cermati, nanti bisa lihat ke sana ya. Itu contoh-contoh poster. Ya. Tidak harus seperti itu ya, yang penting tulisannya saja. Karena kita bawa pensil warna ya. Iya. Ya, yang penting nanti diberi warna. Pak guru kelompok kamu jadi 4 ya? 3 saja, 3.
Kelompokan jadi 3. Yang pertama kelompoknya yang bercita-cita jadi tentara atau polisi ya. Siapa ayo? Silakan menempati meja sini. Yuk. Yang pasti dalam membuat poster pastikan ada judulnya ya, biar ketika membaca, ketika oh ini poster tentang dampak positif atau dampak negatif dari teknologi informasi. Yang penting yang pertama ada judulnya ya. Boleh kasih gambar, boleh. Kalau nggak bisa gambar ya, yang penting tulisannya jelas bisa dibaca ya. Kita review hasil dari kerjasama kalian di kelompok. Kita mulai dari kelompok sini dulu ya. Ya silakan Bu, itu aja dulu ya. Gambar posternya nanti ya. Yuk, perwakilan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sisi dari kelompok kami. Dampak positif teknologi dan informasi di bidang kesehatan. 1. Mempermudah kita untuk membeli obat melalui apotek online. 2. Perkembangan teknologi untuk operasi plastik. 3. Memudahkan pekerjaan nakes. 5. Dapat mengenai pemeriksaan dan keadaan darurat. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok bidang kesehatan ya, dampak positif bidang kesehatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, silakan. Dampak positif dari teknologi informasi bidang kesehatan dari kelompok 1, yaitu tadi sebutkan mempermudah kita untuk membeli obat melalui apotek online. Betul atau salah? Ya, betul sekali ya. Kemudian teknologi informasi ya, tinggal kita bisa membeli apa-apa secara online, masuk obat. Ya. Kemudian berkembangnya teknologi untuk operasi plastik. Jadi sekarang biar apa ya? Biar awet muda.
Gimana teman-teman? Setuju nggak? Nah, kalau bidang kesehatan untuk teknologinya, nah, kita menyoroti bidang teknologi informasi. Ya. Berarti kurang tepat ya, karena ini untuk mungkin bidang kesehatannya, ya bukan bidang teknologi informasinya yang disampaikan. Kemudian memudahkan pekerjaan nakes, jelas ya. Betul ya? Betul atau salah? Betul. Karena apa? Karena semuanya bisa dikerjakan secara computerized ya, secara komputer ya. Kita kemudian database-nya semuanya sudah tercover ya. Ketika ada pasien yang datang kembali kita bisa cek ya database yang lalu. Kemudian memudahkan konsultasi kesehatan tanpa harus pergi ke dokter. Betul atau salah? Betul sekali, pemikiran yang luar biasa ya. Ya, ada apa? Halo dokter ya? Iya, itu salah satunya. Halo dok ya? Iya, itu salah satunya ya. Itu salah satunya pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Tanpa kita harus datang ke dokter, kita bisa menanyakan ya, tentang gejala atau penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian dapat menelpon dokter saat ada keadaan darurat ya. Boleh. Oke, berarti luar biasa ya dari kelompok 1 tentang dampak positif teknologi kesehatan. Oke, berikutnya dampak negatif. Dampak negatif di bidang kesehatan. Tadi hasil dari dua dampak negatif di bidang kesehatan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yuk. Kita review hasil dari kelompok 2 tentang dampak negatif di bidang kesehatan. Perkembangan otak anak tidak seimbang. Kenapa? Dampak negatifnya. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Kalau kalian main game terus, ya kan? Iya, mengganggu kesehatan. Betul. Perkembangannya, ayo perkembangan otaknya jadi terganggu. Kemudian perubahan gaya hidup pola makan tidak teratur. Betul ya? Betul. Lupa makan, main handphone. Perubahan tata nilai dan sikap. Betul ya? Betul. Kan jadi orang menjadi lebih individualis ya, lebih apa? Suka pamer ya kan? Kemudian menimbulkan kecemburuan tadi ya, hedonisme. Kemudian kesulitan mengendalikan emosi. Betul. Jadikan kalian gambar-gambar yang kurang pantas ya, yang kurang pantas, tumbuh menjadi pribadi yang egois ya. Ya mungkin yang perlu dicermati, yang perlu diperbaiki lagi yaitu terjadinya eksplorasi sumber daya alam ya, merusak lingkungan. Itu juga tidak berhubungan dengan bidang kesehatan utamanya. Walaupun mungkin
lebihnya mungkin maksudnya ke pencemaran lingkungan ya. Tapi untuk ini kita menyoroti tentang dampak teknologi informasi. Ya, berikutnya satu lagi yang Kami awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membaca hasil diskusi kami yaitu dampak positif dari bidang keamanan nasional, yaitu satu, mengakses jalanan digunakan dengan CCTV. Memudahkan seseorang dalam berhubungan dengan luas kehidupan kemungkinan memiliki lebih dari satu mata pencaharian secara cepat. ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita review untuk kelompok 3. Dampak positif di bidang keamanan. Ya, ini biasanya tentang cyber tadi ya, banyak yang tadi diungkapkan di video tentang keamanan nasional. Tapi tadi yang hacker, kemudian tracing itu kan dampak negatif. Ini dampak positifnya. Mengakses jalanan lebih mudah. Ya. Masuk di sini mungkin CCTV kita diambil sebagai faktor untuk keamanan. Ya, keamanan rumah kita, keamanan lingkungan, keamanan tempat di mana saja. Banyak kejahatan yang bukti atau bisa diungkapkan dengan adanya CCTV. Itu bidang keamanannya. Kemudian apalagi memudahkan seorang dalam berhubungan dengan luas dunia. Ya, itu mungkin dan kaitannya dengan keamanan nasional apa? Kita bisa mendeteksi kelompok-kelompok radikalisme itu diantaranya ya. Polisi kan biasanya nangkap jahat ya, tentara berarti apa, membela negara, itu kaitannya ya. Jadi seperti itu. Oke. Saya kira kita cukup ya. Ya, perwakilan dari 3 kelompok sudah menggambarkan sedikit pemahaman kalian tentang dampak sosial dari informatika, baik dampak positif atau negatif sesuai dengan bidang yang ingin kalian capai di masa depan, yaitu bidang keamanan yang mau jadi polisi, tentara, bidang kesehatan yang mau jadi dokter, kemudian bidang olahraga yang jadi pemain bola, pembalap dan seterusnya. Nah, harapannya kalian bisa mengaitkan dengan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kalian. Ini dari pelajaran hari ini tentang dampak sosial dari informatika bisa kita simpulkan seperti apa? Kita refleksi ya, bahwa dampak sosial informatika ada berbagai bidang ya. Tapi secara umum ya, dampak positifnya apa? Jadi tahu dampak positifnya? Memudahkan komunikasi. Itu dampak positif yang utama dari informasi. Ya, kita di mana saja kita bisa tahu informasi kapan saja, saat itu juga ya, melalui teknologi informasi. Itu dampak utama atau dampak yang kita rasakan ya, dampak utamanya. Nah, apalagi dampak positif dari teknologi informasi? Memudahkan belajar online. Ya, betul ya, semua sekarang belajarnya secara online ya, secara daring. Jadi ketika ada satu hal yang bisa kita tanyakan ke internet ya, biasanya kalau ada yang susah kalian tanya ke internet ya. Iya, bahkan sekarang ada artificial intelligence atau AI ya, itu bisa lebih hebat lagi. Itu kamu bisa tanyakan apa saja di situ ya. Kemudian apa lagi dampak positifnya? Menambah pengetahuan ya, betul sekali. Menambah pengetahuan ya. Kita bisa belajar apa saja di internet dan di teknologi informasi. Kita bisa mempelajari apa saja ya. Kita mau belajar tentang masak, tentang apa saja, olahraga ya.
tampilan tutorial apa saja kita bisa mencarinya di internet ya. Terutama hal yang positif. Kemudian dampak negatif sekarang. Dampak negatif dari teknologi informasi apa? Tadi ya terjadi kejahatan, hedonisme, terus apa? Apalagi ada kejahatan berhubungannya dengan cyber, ya cybercrime, ada hacking, ada cracking, ya hacker dan seterusnya ya. Kemudian ini ya yang paling banyak kita soroti untuk kita, terutama kita pelajar apa? Yang ada di sana tadi dampak negatif pornografi ya, pornografi itu yang sangat luar biasa menyerang kita ya, terutama pengguna internet, pengguna teknologi informasi ya. Jadi filternya siapa? Kalau ada pornografi, yang bisa menolak siapa? Yang bisa menolak siapa? Iya, diri kita sendiri. Ya, karena ketika kita membuka handphone, kan orang nggak ada yang tahu. Kita di dalam kamar buka handphone, kita mau lihat pornografi, yang bisa lihat kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, itu dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke. Untuk poster bisa dilanjutkan di rumah ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita kumpulkan untuk memperoleh melihat hasilnya ya, karena waktunya terbatas. Ya, waktunya terbatas. Nanti kita dilanjutkan di pelajaran. Kemudian tadi kriteria penilaian sudah disebutkan ya, bahwa untuk poster penilaiannya kategori A, B, C, dan D ya. Itu ada, kalau A itu berarti rapi, bagus, kontennya berarti dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, atau negatif saja atau positif saja lebih dari minimal 2 ya. Kemudian tepat waktu, berarti nanti kalau pengumpulan tugasnya terlambat berarti mengurangi ini. Kemudian tadi dalam kelompok juga Pak Guru menilai berdasarkan keaktifan masing-masing ya, dalam belajar bekerja bersama tim. Ya, tadi Pak Guru sudah melihat. Kemudian juga nanti ada tayangannya. Jadi Pak Guru nanti akan menilai mana yang aktif, mana yang tidak. Nah, di situ nanti penilaiannya di situ. Kemudian dalam diskusi ya, tadi dalam kelompok diskusinya berjalan atau tidak, hasilnya seperti apa. Nah, nanti penilaiannya seperti itu. Oke, sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang itu ya, kolaborasi digital ya, kolaborasi digital, yaitu bagaimana kita membuat kolaborasi di dunia maya ya. Jadi ternyata di dunia maya itu tidak hanya secara individu saja ya, tapi bisa berkolaborasi ternyata ya. Ada yang tahu caranya berkolaborasi di dunia maya? Ada yang tahu caranya? Dengan menggunakan banyak fitur atau aplikasi ya. Itu ada namanya Zoom, ada namanya Meet, itu untuk tatap muka ya, kita bisa berhubungan langsung, secara langsung. Kemudian bisa berinteraksi ya, bisa menggunakan chatbot ya, atau aplikasi yang lain. Nanti Pak Guru akan terangkan, akan jelaskan. Nanti kita akan mencoba bersama-sama untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan berkemas-kemas kalau sudah ya diselesaikan. Jangan ada sampah yang tertinggal ya. Kursi dikembalikan seperti semula ya. Posternya dilipat, diselesaikan di rumah ya. Dan disiapkan